keuangan syariah. Keuangan dan perbankan syariah adalah sistem keuangan yang berproses berdasarkan prinsip-prinsip Islam atau syariah. Sistem ini tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara adil, halal, transparan, dan tidak merugikan pihak manapun. Tujuan utamanya yaitu menciptakan transaksi yang etis, menjaga keadilan dan keseimbangan, mencegah praktik tidak sehat seperti riba dan spekulasi. Teori keuangan dan perbankan. Prinsip dasar keuangan syariah. Ada 3 prinsip besar yang menjadi fondasi keuangan syariah, yaitu larangan riba, riba tambahan atau bunga yang diperoleh tanpa adanya aktivitas produktif. Dalam Islam, riba dilarang karena dianggap menjalimi dan tidak adil. Larangan garar. Garar, ketidakpastian atau tidak jelas dalam akad. Contohnya seperti menjual barang yang tidak jelas kualitas, jumlah atau keberadaannya. Larangan maisyir. Maisyir, perjudian atau spekulasi berlebihan. Transaksi tidak boleh berbasis untung-untungan. Ini inti prinsip syariah, yaitu transaksi harus jelas, transparan, dan adil bagi kedua belah pihak. Perbedaan keuangan syariah. Konvensional. Aspek syariah konvensional, bunga dilarang atau riba oleh menjadi sumber utama keuntungan bank. Keuntungan bagi hasil, margin jual beli, bunga tetap. Risiko ditanggung bersama umumnya pada nasabah. Akad harus halal dan jelas, tidak berbasis syariah. Tujuan keadilan dan kemaslahatan profit semaksimal mungkin. Dalam syariah, transaksi yang adil dan berbagi risiko lebih diutamakan. Instrumen atau produk keuangan syariah. Beberapa instrumen yang umum digunakan yaitu mudharabah, kerjasama antara pemilik modal, syahibul mal, dan pengelolaan mudharabah. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kerugian ditanggung pemilik modal kecuali kelalaian. Musyarakah, kerjasama di mana dua pihak atau lebih menyertakan modal dan berbagi untuk keuntungan bersama. Ijarah, akad sewa, menyewa barang atau jasa. Bank memperoleh keuntungan dari biaya sewa atau ujrah. Instrumen ini mencerminkan kerjasama yang adil dan saling menguntungkan. Perbankan syariah. Bank syariah menyediakan layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah seperti tabungan syariah, akad hadiah atau mudharabah. Pembiayaan mudharabah atau jual beli, pembiayaan mudharabah atau musyarakah, ijarah atau sewa. Layanan investasi halal. Tujuannya adalah membantu masyarakat mengelola keuangan secara aman, halal, dan etis. Tantangan implementasi keuangan syariah. Beberapa hambatan dalam penerapan itu kekurangan pemahaman masyarakat tentang konsep syariah.
mengutamakan keadilan, transparan, dan keberkahan dalam transaksi. Perbankan syariah hadir untuk memberikan layanan keuangan yang halal dan sesuai dengan nilai Islam. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Syariah pertama. Pertumbuhannya terus meningkat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk keuangan halal. Pemerintah dan bank di Indonesia memberikan dukungan melalui regulasi kebijakan. Saat ini, Bank Syariah memiliki berbagai produk seperti pembiayaan, tabungan, investasi, dan layanan digital syariah. Prinsip dasar dalam praktik perbankan syariah. Praktik perbankan syariah berlandaskan prinsip, yaitu larangan riba. Tidak ada bunga dalam setiap transaksi keuangan. Keuntungan diperoleh dari jual beli atau bagi hasil. Larangan garam. Semua transaksi harus jelas, tidak boleh ada ketidakpastian atau penipuan. Larangan maisir. Tidak boleh ada unsur perjudian atau spekulasi berlebihan. Keadilan dan transparansi. Setiap akad harus dilakukan secara adil, jelas, dan tanpa merugikan kedua pihak. Tantangan perbankan syariah di Indonesia. Tantangan perbankan syariah di Indonesia. Tantangan regulasi. Sebagai besar aturan perbankan di Indonesia masih mengacu pada sistem konvensional. Instrumen keuangan dan standar akuntansi syariah belum sepenuhnya lengkap. Pengawasan syariah harus terus ditingkatkan untuk menjaga kesesuaian akad. Persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional memiliki jaringan luas dan fasilitas lengkap. Banyak masyarakat belum memahami produk syariah. Persepsi bahwa produk syariah lebih minat atau rumit masih sering muncul. Tantangan sumber daya manusia SDM yang menguasai fikih muamalah praktik perbankan syariah masih. Optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Optimalisasi infrastruktur perbankan syariah. Optimalisasi infrastruktur berarti memaksimalkan sistem, teknologi, dan proses pendukung agar pelayanan perbankan syariah menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih aman, lebih sesuai dengan prinsip syariah, serta mampu bersaing di era digital. Infrastruktur yang optimal membantu bank syariah memberikan layanan yang berkualitas, mudah diakses, dan modern. Mengapa optimalisasi infrastruktur diperlukan di era digital? Era digital membawa perubahan besar pada cara masyarakat melakukan transaksi. Nasabah menginginkan yaitu layanan cepat dan tanpa batas waktu, transaksi aman, akses melalui smartphone, proses sederhana, tanpa harus ke kantor cabang. Tanpa infrastruktur digital yang kuat, bank syariah akan sulit bersaing dengan bank konvensional melalui fitas. Komponen infrastruktur yang perlu dioptimalisasi. Sistem teknologi informasi atau IT system
Bank syariah harus memiliki core banking syariah modern di database Greengrass. Sistem pencatatan akad syariah secara digital, sistem audit internet yang mampu memastikan kepastian syariah atau syariah compliance. Infrastruktur digital banking meliputi mobile banking syariah, banking syariah, dan pembayaran digital syariah. Sistem pembiayaan digital yang cepat dan aman. Semua layanan digital harus mematuhi akad syariah dan memberikan informasi yang transparan. Peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Pengembangan perbankan syariah tidak berdiri sendiri. Ia membutuhkan dukungan dari berbagai lembaga, industri pendukung, serta ekosistem yang kuat agar dapat berkembang dan bersaing dengan perbankan konvensional. Dukungan ini mencakup regulasi, pengawasan, edukasi infrastruktur, teknologi hingga industri keuangan lain luar bank. Peran pemerintah dan regulasi. Lembaga pemerintah mewakili peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan perbankan syariah. Bank Indonesia atau BI membuat kebijakan moneter dan sistem pembayaran syariah, menyusun regulasi dan pedoman operasional bank syariah, mendorong inovasi digital syariah atau kris syariah, pembayaran syariah, memperluas literasi keuangan syariah melalui program edukasi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengawasi kegiatan perbankan syariah tetap sehat dan sesuai syariah, mengeluarkan peraturan tentang produk pembiayaan dan struktur perbankan syariah, mengatur tata kelola, manajemen risiko, perlindungan nasabah. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS membuat rondip pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional, mengkoordinasikan berbagai lembaga pemerintah dan swasta, mendorong perkembangan industri halal dan integrasinya dengan perbankan syariah. Peran Dewan Syariah Nasional itu DSN atau MUI berperan menjaga kesesuaian syariah atau syariah compliance dalam serta produk, proses, dan transaksi bank syariah. Peran pentingnya yaitu menerbitkan fatwa terbaik produk dan akad perbankan syariah, menjadi rujukan utama dalam membangun produk keuangan syariah baru, mengawasi implementasi syariah melalui DPS atau Dewan Pengawas Syariah di setiap bank. Tanpa DSN atau
MUI, perbankan syariah dapat dianggap sah secara syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah. Setiap bank syariah wajib memiliki DI tugas DTS, memastikan operasional bank sesuai DSM MUI, mengawasi akad produk dan transaksi, memberikan rekomendasi bila terjadi pelanggaran syariah. Transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam konteks ekonomi Indonesia, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sejak tahun 2011 membawa perubahan dalam sistem pengaturan dan pengawas lembaga keuangan. Sebelum OJK hadir, Bank Indonesia atau BI memiliki dua fungsi besar, yaitu mengatur dan mengawasi perbankan, menjalankan kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Namun, setelah OJK berdiri, terjadi pembagian tugas yang lebih jelas antara BI dan OJK untuk memperkuat stabilitas keuangan nasional. Untuk memahaminya transformasi ini, kita perlu melihat perbedaan peran BI dan sesuai OJK hadir dan sesudah OJK hadir. Latar belakang OJK. Latar belakang kehadiran OJK. Kehadiran OJK didorong oleh beberapa faktor, yaitu kompleksitas lembaga keuangan yang makin beragam, yaitu bank asuransi, multifinance, pasar modal. Perlu pengawasan yang lebih profesional, independen, dan terintegrasi. Pengalaman krisis keuangan yang menunjukkan bahwa pengawasan terpisah-pisah kurang efektif. Karena itu, pemerintah memutuskan memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia, lalu menyerahkannya kepada OJK. Peran Bank Indonesia sebelum OJK. Sebelum OJK berdiri, BI memiliki peran utama, yaitu mengatur dan pengawas perbankan. BI mengeluarkan regulasi tentang perbankan. BI melakukan pemeriksaan bank atau non-audit. BI mengatur kesehatan perbankan, manajemen risiko dan tata kelola, pelaksanaan kebijakan moneter, menjaga stabilitas rupiah, mengatur suku bunga, inflasi, dan likuiditas, pengatur sistem pembayaran ATM, transfer antar bank, clearing, dan infrastruktur pembayaran. Kesimpulannya yaitu BI memegang hampir seluruh aspek perbankan dan moneter. Transformasi peran Bank Indonesia setelah OJK. Setelah OJK hadir, peran BI mengalami penyempitan sekaligus penajaman. Pengawasan bank dipindahkan ke OJK sehingga BI fokus pada tugas ini sebagai bank sentral. Kebijakan suku bunga atau bi rate, pengendalian inflasi, investasi, pasar valuta asing.
mengembangkan sistem pembayaran syariah. BI mendorong transparansi sistem pembayaran syariah agar semakin cepat, aman, dan moderat melalui kris syariah untuk transaksi halal digital, BIFASD syariah untuk transfer dana dan dana cepat dan murah. Integrasi pembayaran digital yang sesuai prinsip syariah, dukungan bagi fintech syariah dan ayat syariah. Inisiatif ini memperluas akses layanan keuangan syariah terutama bagi UMKM dan masyarakat luas. Pengembangan pasar keuangan syariah, BI bekerja sama dengan pemerintah dan OJK untuk memperkuat pasar keuangan syariah melalui mendorong transaksi repo syariah, pengembangan tempo syariah, pengembangan pasar utang syariah yang lebih aktif, penyusunan standar akad untuk pasar keuangan. Dalam pasar keuangan yang kuat, baik syariah lebih mudah mengelola dana, menyalurkan pembiayaan. Penguatan infrastruktur dan digital syariah. Transformasi digital menjadi prioritas untuk mempercepat pertumbuhan perbankan syariah, antara lain yaitu digitalisasi proses perkembangan atau KYC, memulai banking syariah, inovasi layanan digital berbasis syariah, pemanfaatan teknologi untuk akad syariah online, perkembangan big data dan open banking syariah. Digital menjaga tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar karena dukungan populasi muslim terbesar di dunia, pertumbuhan ekonomi halal, serta kebutuhan masyarakat terhadap keuangan yang sesuai syariah. Namun, perkembangan ini juga diiringi oleh berbagai tantangan yang harus dihadapi, yaitu tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Rendahnya literasi dan edukasi keuangan syariah. Banyak masyarakat belum memahami perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Kurangnya pemahaman akad syariah membuat masyarakat ragu memilih produk syariah. Sosialisasi dari instruksi keuangan syariah masih terbatas. Persaingan dengan bank konvensi, bank konvensional memiliki jaringan lebih luas, teknologi lebih maju, dan produk lebih bervariasi. Persepsi bahwa bank syariah lebih mahal atau lebih rumit masih sering muncul. Bank syariah membutuhkan inovasi besar agar bisa bersaing. Keterbatasan SDM yang ahli syariah. Jumlah SDM yang memahami
perbankan syariah di Indonesia. Populasi Muslim